Di pagi-pagi ambiar, Ali, tour guide yang membawa Juliana Marins, kemudian juga sudah hadir ada 2 orang dari tim SAR Lombok Timur, ada Pak Munawir dan juga Mas Sam ya. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi ambiar. Terima kasih. Terima kasih. Ini Sudah juga menyempatkan waktunya. pastinya hadirnya mereka di sini untuk menjawab pertanyaan yang begitu banyak sekali kisruh di media sosial. Kita pertama akan ke Ali terlebih dahulu. Ali ini adalah yang membawa Juliana Marins dan juga 5 orang teman lainnya yang berasal dari Brazil sebagai seorang tour guide, betul? Ya, benar-benar. Boleh diceritakan kronologi jatuhnya Juliana Marins di tanggal 21 Juni hari Sabtu itu seperti apa? Untuk si Juliana ini kenapa dia bisa jatuh, sebenarnya itu dia lagi posisinya itu sedang beristirahat di sana. Posisinya sedang beristirahat dan saya meminta izin juga kepada si Juliana ini untuk mengecek teman yang lain yang sudah duluan. 5 orang teman lain. 5 orang teman lainnya yang sudah duluan gitu, saya minta izin ke dia dan dia iakan permintaan izin saya. Dan saya mencoba mengecek sekitar 3 atau 5 menit di depan tempat Juliana istirahat ini. Tapi saya tidak menemukan teman yang lain dan saya menunggu di sana. Menunggu di depan Juliana ini sekitar 3 atau 5 menit. Dan sekitar saya menunggu 30 menitan, saya tidak menunggu Juliana ini tidak kunjung datang. Makanya saya balik untuk Menyusul. menyusul si Juliana ini balik lagi ke ke tempat tempat awal Juliana, ya yang tempat awal istirahat. Juliana istirahat. Dan setelah saya mencari ternyata di sana tidak ada Juliana dan saya cuma bisa melihat cahaya senter yang berjarak 150 meter ke bawah lah ke tebing. Cuman itu yang saya temukan. Dan setelah itu saya balik lagi ke tempat saya istirahat untuk mengambil bag dan mengambil HP saya untuk informasikan ke perusahaan tempat saya bekerja gitu. Baik, Ali ketika melihat sorotan sinar senter di kurang lebih 150 meter dari bibir tebing ya, Ya, bibir tebing. sudah ada perasaan bahwa itu adalah seorang Juliana Marins yang jatuh. Iya, karena saya sempat melihat sticknya juga. Trekking pole-nya kan dia posisinya itu sekitar 3 meter lah itu. Udah jatuh ke bawah. Dan itu saya pastikan itu sudah Juliana sih. Makanya langsung saya... Ada komunikasi nggak Mas? Maksudnya dari atas, kalau 3 meter kan masih bisa ada komunikasi ya? Maksudnya Itu trekking pole, jarak trekking pole-nya aja sama bibir tebing. Kalau si Juliana kan sudah di jauh ke bawah dia sebenarnya. Oke, tracking pole-nya aja ya. Oke, kita juga mau kasih lihat ada sebuah artikel nanti sebelum akhirnya kita akan mencari tahu bagaimana proses evakuasi. Ini ada semacam dugaan. Nanti Ali boleh menjawab ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Curahan hati ayah Juliana Marins, putri saya ditinggal pemandu Rinjani untuk merokok. Ali, sengaja kita tampilkan artikel ini supaya Ali kita beri waktu atau juga kesempatan untuk mengklarifikasi dugaan bahwa kamu meninggalkan Juliana Marins dan juga teman-teman yang lain untuk istirahat, untuk merokok sejenak. Ya, itu emang benar saya merokok, sempat merokok di sana juga sambil menunggu si Juliana ini. Tapi di saat Juliana ini tidak kunjung datang kan sekitar 30 menitan lah gitu, makanya saya balik untuk mencari si Juliana ini. Oke, memang kamu akui itu ya. Ya. Pertanyaannya, kita tahu bahwa Gunung Rinjani ini bukan sembarang gunung yang bisa didaki oleh siapapun. Pun juga dibutuhkan gear atau juga perlengkapan ya. yang seharusnya maksimal. Yang safety. Ada yang menyatakan bahwa Juliana ini ketika dia mendaki menggunakan celana jeans, kemudian juga sepatu yang diduga sepatu yang bukan khusus untuk mendaki gunung. Ya, bukan hiking shoes lah gitu yang dia Bukan pakai baju yang sebenarnya. sesuai lah ya. Kemudian ketika melihat pendaki sebagai seorang guide dengan gear yang tidak memadai, apa yang seharusnya dilakukan? Apakah memang diperbolehkan untuk terus melakukan pendakian gunung? Kalau untuk itu sih itu memang udah kebiasaan di sana karena banyak sekali orang-orang luar itu pakai pakaian seperti itu. Tidak saat sesuai melakukan. aturan. Ya, emang banyak yang melakukan tindakan seperti itu di sana. Baik, tentu saja ini juga menjadi pelajaran bagi berbagai pihak ya dengan mitigasi bencana yang ada. Kemudian setelah akhirnya kamu menyadari itu adalah salah satu pendaki yang berasal dari tim yang kamu temani. Lantas berikutnya apa yang kamu lakukan? Saya di sana itu berusaha untuk mengabari perusahaan tempat saya bekerja dan perusahaan tempat saya bekerja itu berusaha untuk menghubungi Taman Nasional untuk memberikan informasi biar segera ada bantuan untuk naik gitu. Oke. Memberikan bantuan. Yang kita dengar kabar bahwa kamu juga sempat mencoba untuk menolong Juliana saat itu ya. Kita mau kasih lihat dulu tayangannya buat sobat ambiar. Juliana Marins ini diduga dia terjatuh pada pukul 5:30 pagi ya. Setengah enam Setengah enam pagi. sekitar Kemudian setengah enam. evakuasi yang kamu coba lakukan saat itu berapa saat setelah kejadian? Saya mencoba untuk melakukan evakuasi itu udah sekitar jam 2:30 karena di sana itu saya harus menunggu juga tali yang dikirim dari
Taman Nasional yang dari bawah gitu. Karena di sana itu kita sempat mencari di shelter yang ada di Pelawangan. Di sana itu tidak ada alat-alat untuk evakuasi, makanya kita harus menunggu juga yang dari Taman Nasional yang dari bawah gitu. Baik, dari 5:30 kemudian evakuasi kamu mencoba di pukul 2:30 sore. Ya, Karena memang keterbatasan alat bantu. ya keterbatasan alat bantu dan kita harus menunggu juga untuk kedatangan alat itu. Yang kami dengar bahwa ada 2 titik ditemukannya Juliana Marins. Ditemukan titik terakhir itu di hari Rabu di 600 meter dari bibir jurang. Kalau yang pertama kali kamu lakukan pada pukul 2:30 itu titik pertama? Ya itu titik pertama itu masih di sekitar 300 meteran. Masih di sekitar 300 meter dan di sana itu dia bisa jatuh lagi karena posisinya di sana itu kan pasir. Jadi semakin kita gerak, semakin kita ke bawah. Oke. Ya karena posisi Juliana ini udah benar-benar panik mungkin dan karena lemes juga, dia berusaha untuk naik lah gitu. Berusaha untuk naik, makanya dia bukan malah tambah naik tapi malah tambah turun gitu. Baik, dari titik pertama 300 meter, titik kedua dia jatuh kembali, jatuh lagi sampai dengan di titik terakhir yang ditemukan di 600 meter dari bibir jurang ya. Kemudian kalau bantuan sendiri secara maksimal datang itu pada pukul berapa setelah adanya bantuan yang kamu lakukan kemudian dirasa bahwa tali yang kamu pakai itu kurang? Kalau untuk itu kan kita sempat lihat dari video drone juga, kita sudah informasikan untuk jaraknya yang pertama itu sekitar 300 meter. Dan itu yang 300 meter itu datang di hari keduanya. Untuk yang pertama kan 200 meter tali yang datang dan yang 100 meter itu nyusul di hari keduanya gitu. Oke, kemudian tadi kamu sampaikan bahwa ada drone juga dan kita juga sempat melihat bahwa tayangan bukti drone yang beredar di media sosial. Ini drone yang dimiliki oleh siapa, Ali, kalau boleh tahu? Kalau yang itu, yang mana yang ini? Yang drone, maaf ada drone saat itu kan ada tayangan Oh drone. iya ya, itu dari tamu Malaysia sebenarnya. Tamu Malaysia. Ya, ada orang dari Malaysia yang bersamaan mendaki gitu. Oke. Setelah dia turun dari summit, dia tahu informasi kalau ada salah satu tamu saya yang jatuh, makanya dia mencoba untuk naikin drone mencari posisi Oke. Juliana Dapat ini. itu. Ya, itu dapat. Dalam keadaan seperti apa, drone itu kan bisa melihat tangkapan gambar Juliana di titik jatuh yang pertama ya. Ya. Saat itu kondisinya yang dilihat oleh teman-teman yang ada di sana, Juliana seperti apa posisinya? Dia tuh posisinya itu lagi duduk di sana. Lagi duduk. Ya, lagi duduk dan nggak tahu apa yang dilakukan, dia mencoba membuka tas kecilnya, tas pinggangnya. Artinya dalam keadaan masih hidup ya? Masih hidup itu. Berarti masih aman lah ya, dia nggak Ya, masih ngapa-ngapain aman. gitu kan, duduk Ya, ya kan. Belum jatuh ke titik kedua ya. Belum jatuh. Baik, sekarang ke Pak Munawir dan juga ke Mas Samsul. Kemudian akhirnya dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri mengabarkan kepada tim SAR Lombok Timur itu berapa saat selepas kejadian tersebut? Saya menerima laporan dari Taman Nasional itu jam 9. Jam 9 kami persiapan, jam 9:30 kami bergerak ke resort Taman Nasional yang di Sembalun. Perjalanan kami 1,5 jam dari Selong ke Sembalun. Setelah itu kami koordinasi dengan kepala resort dan tim yang ada di sana bahwa telah udah 6 orang tim pertama bergerak membawa alat vertical rescue. Setelah itu jam 11:15 kami bergerak ke Bukit 3, di drop pakai mobil, di sana posisi terakhir mobil. Nah, setelah itu kami berangkat jalan menuju TKP. Saya sampai sana itu jam 18:30 sampai Punggungan, bertemu dengan Ali di sana, menunggu teman, koordinasi, cek kondisi di sana, lokasi, bikin angkor, terus briefing. Nah, malam itu juga saya langsung turun. Di hari yang sama, di hari Sabtu? Sabtu itu. Di hari Sabtu itu saya langsung turun ke titik terakhir foto video drone korban. Nah, sampai sebelum di sana saya menemukan tracking pole-nya sama center. Nah, terus saya turun sampai posisi terakhir, korban tidak ada di sana. Saya kontak teman di atas, korban tidak ada, saya panggil, tidak ada sautan. Maaf, artinya ada kemungkinan bahwa Juliana Maris itu tubuhnya sudah jatuh kembali ke kedalaman jurang berikutnya? Ya, mungkin kedua. korban melakukan pergerakan untuk tergantung kan supaya orang kan beda-beda gitu. Iya. Iya, iya.
Ya, padahal di posisinya itu posisi aman. Udah cekungan, itu aman posisinya. Atau dia mau ngambil kiri, di sana aja di dekat dinding tebing itu ada cekungan juga, di sana posisi aman. Ya. Tapi kan Kita tidak bisa menyalahkan, ini survival mode masing-masing berbeda pasti ya. Gitu. Oke, sampai akhirnya ketika mengetahui bahwa Juliana Marins ya ada ditemukan di titik pertama, apa yang dilakukan oleh teman-teman SAR berikutnya? Saya kontak teman saya playing camp di sini, besok pagi saya lanjutkan. Nah, gitu. Saya sendiri di sana di playing camp menginap di tebing. Nah, besok paginya kembali mencari, tidak ada. Saya kontak di teman di atas, korban tidak ada. Saya naik pagi itu, paginya naik sampai di atas punggungan, koordinasi sama teman-teman, baru saya sebentar ada pendaki yang turun, Mbak Purki bawa drone, dia menawarkan diri, Bang bisa nggak saya bantu cari pakai drone? Oh siap, terima kasih banyak. Pas itu disisir lagi dari pertama titik jatuhnya itu dari titik pertama disisir ke kedua sana sampai ujung tebing itu tidak ada, turun lagi tidak ada, karena memang sisa baterai cuma sedikit, tidak maksimal lah pencarian hari itu kan. Mohon maaf, bawa baterai cadangan katanya Mbak Pur, enggak apa-apa Mbak. Ntar ada drone juga datang ini dari teman-teman Basarnas. Akhirnya kembali pas drone dari Basarnas datang berkabut. Nah hari itu tidak bisa kita lanjutkan pencarian. Hari kedua. Baik. Hari kedua tidak bisa. Nah, hari ketiga barulah kita paginya ketemu. Terlihat dengan jelas. Dengan jelas pakai drone thermal Basarnas. Oke, dengan menggunakan drone Basarnas akhirnya Juliana Marins ditemukan kondisinya tidak bergerak. Baik. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, ini proses evakuasi di titik kedua, di hari ketiga berarti ya? Di hari kelima. Hari kelima. Hari kelima. Baik, kita lihat proses evakuasinya seperti ya. Kita juga melihat beberapa postingan di media sosial, jarak yang begitu luar biasa, 600 meter dari bibir jurang, dan ini juga bukan hal yang mudah. Makanya kita juga merasa prihatin ketika banyak orang yang merasa paling tahu kemudian memberikan komentar atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman SAR. Pada akhirnya setelah ditemukan oleh drone dari Basarnas, kemudian berapa orang yang akhirnya turun ke bawah untuk menyelamatkan jasad dari Juliana Marins? Kami bertujuh turun di posisi 400 meter itu 3 orang. Gunawan, Randi sama Sofi. Itu dari teman unit SAR sama damkar. Saya berempat turun ke titik korban ke 600 meter itu Bang Kapit. Yang pertama dari Basarnas, kedua Bang Tio, ketiga saya, keempat Bang Agam. Nah, setelah itu kita cek korban, posisinya aman. Nah, karena kita sampainya malam, di hari keempat itu malam, jadinya kita tidak berani melakukan langsung evakuasi karena batuan kondisi medannya ya, batuan lepas gitu kan. Akhirnya kita memutuskan besok pagi kita evakuasi ke atas. Oke. Total butuh berapa lama? 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Oke. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini dia jasad dari Juliana Marins yang akhirnya berhasil dievakuasi untuk naik ke atas bantuan teman-teman SAR dan juga Basarnas. Ini proses evakuasinya untuk menaikkan atau juga membawa jasad Juliana Marins dari titik 600 meter di bawah sampai dengan ke atas dibutuhkan berapa jam kurang lebih? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Betul kabarnya sempat bermalam juga di samping jasad Juliana Marins? Ya, kita bermalam berempat di sana untuk melakukan evakuasinya besok pagi. Oke, kondisi yang ditemukan oleh teman-teman SAR Lombok Timur dan juga Basarnas saat itu kondisi fisik Juliana Marins, jenazah kondisinya seperti apa kalau boleh diceritakan? Sudah tidak luka-luka ya, Pak. patah, terus Patah juga. Ada Oh, ya, kepalanya pasti udah Yalah, pecah 700 gitu. meter. Oke. Dan ini juga kita punya hasil otopsi dari dokter forensik Bali karena memang pada akhirnya dievakuasi ke Pulau Bali. Kita akan lihat seperti apa hasil otopsinya. Ya
iyalah orang jauh banget gitu. Mana gimana? itu batu kan? Iya, batu lah. Sampai 600 meter untuk kedalamannya sendiri. Menanggapi berbagai macam komentar ya dari netizen yang menyalahkan mereka yang melakukan evakuasi, ada tanggapan dari Mas Samsul yang terjun langsung ke sana? Apa yang ingin disampaikan? Ya memang karena masyarakat kan tidak tahu medannya gimana kan. Iya, Perjalanan kita menuju ke sana butuh Nggak gampang uang, juga, ya, nggak betul. gampang. Iyalah. Apalagi ini kan mengenai cuaca alam. Ya. Ya banyak faktornya ya. Banyak faktor ya. Jemput ke bawah juga, turun itu juga perjuangan juga. Perjuangan, ya. Angkatnya lagi. Ya, apa kita harus mengapresiasi mereka karena Iya. mereka Justru mengapresiasi, menyelamatkan iya. Juliana Marins untuk bisa mengevakuasi jenazahnya pun mereka dengan segala macam resiko termasuk Iya. resiko keselamatan diri sendiri ini yang Iya. kadang orang suka melupakan ya. Iya. Mereka hanya berpikir kok tidak langsung diselamatkan karena berbagai faktor juga ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi apalagi di Iya. puncak gunung, Iya. apalagi Gunung Rinjani dengan segala macam medannya. Kita juga mau kasih lihat ya, ini ayah dari Juliana Marins ketika kemarin dimakamkan di Brazil yang kabarnya juga melalui pemerintah atau juga otoritas Brazil kabarnya akan membawa ini ke tingkat internasional. Kita akan lihat statement dari ayah Juliana Marins ini. Ali, bagaimana tanggapan kamu melihat dari ayah Juliana Marins dengan segala macam statementnya? Ketika saya setelah melihat video ini ya saya meminta maaf atas semuanya yang karena mungkin mereka berpikir itu karena kelalaian saya tidak bisa menjaga anak gadisnya gitu. Iya. Anak gadisnya Kan unsur ya. kesengajaan ya Mas. Ya, karena kan itu bukan kesengajaan dari saya juga dan saya juga sudah berusaha untuk membantu tapi kan karena keterbatasan alat juga dan saya kan bukan professional rescue. Saya tidak bisa melakukan pertolongan pertama buat si korban. Oke. Permintaan maaf secara langsung sudah dilakukan atau sampai dengan sekarang belum ada jalur komunikasi bersama dengan keluarga Juliana Marins? Kalau untuk keluarga Juliana setelah jenazah si Juliana ini udah berhasil dievakuasi udah sampai bawah, saya sudah sempat ngomong secara langsung bersama ayahnya si Juliana dan juga keluarganya. Gimana tanggapan mereka waktu Mas minta maaf dan bicara langsung? Emosi, marah? Mereka marah. Ya, rasanya kita perlu berpikir jernih ya bahwa kita memaklumi kesedihan keluarga, kehilangan anaknya. Tentu saja ini adalah kesedihan Jadi yang belum luar bisa biasa berpikir sekali ya. jernih gitu. Belum bisa berpikir jernih, masih Ya. emosi wajar sekali. Tapi kita juga harus melihat berbagai faktor. Tidak mudah juga untuk bisa menyelamatkan, apalagi dengan kondisi dan juga medan di Gunung Rinjani. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini pada akhirnya imbas dialami oleh seorang Ali sebagai guide yang berada di Gunung Rinjani. Nasib Ali Mustafa, pemandu yang dituntut tanggung jawab atas kematian Juliana Marins, kena blacklist. Ini yang kami dapatkan kabar dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Kamu dapat blacklist kabar? Kalau untuk informasi itu kan saya tahunya dari media. Dari media juga dia telah memblacklist saya Pak Yarman ini, Kepala Balai Taman Nasional di tanggal 3 kemarin. Tanggal 3. Setelah kejadian itu dia blacklist saya. Tapi saya tidak tahu pasti sih itu benar apa tidak karena Bapak Kepala Balai itu tidak memberikan surat secara resmi ke saya atas adanya blacklist. Dan saya cuma tahu itu informasi itu dari media ya sebenarnya. Baik, berarti ini cuma berita yang Berarti beredar yang di digoreng media. aja. Berita yang beredar di Secara media. langsung kamu belum mendapatkan kabar Ya, apa? saya belum mendapatkan surat secara resmi dari Bapak Kepala Dan Balai. belum pernah lihat statement dari mereka. Ya, gitu benar. ya. Oke, kalau untuk tim SAR Lombok Timur sendiri, untuk mitigasi bencana yang ada di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani itu sebenarnya seperti apa sih? Memang kita juga tahu bahwa Gunung Rinjani ini kan didatangi banyak sekali wisatawan bukan hanya domestik tapi juga internasional untuk bisa summit, untuk bisa mendaki ke puncak gunung. Dan jarang terjadi sebetulnya ya. Ini kejadian yang memang di luar ekspektasi siapapun dan jarang terjadi. Tapi mitigasi bencananya sendiri untuk dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani seperti apa jika ada kondisi seperti ini? Setiap ada pelatihan tentang mitigasi bencana, kami selalu dilibatkan oleh Taman Nasional untuk memberikan materi. Jadi sebetulnya untuk materi selalu diberikan ya. Ya. Kami dapat kabar bahwa ada seseorang yang mendapatkan bantuan 1 miliar rupiah dari warga Brazil. Dia adalah Agam yang ini juga sempat menjadi viral di media sosial, sempat datang ke beberapa podcast. Tanggapannya apakah betul? Apakah kamu juga sempat mendengar berita ini? Kalau untuk itu sih saya sempat mendengar, tapi saya kurang tahu pasti sih itu bakalan benar-benar diberikan atau tidak ya, benar-benar dapat atau tidak. Oke.
Dan Agam juga memang salah satu orang yang turut mengevakuasi Juliana Marin saat itu. Teman-teman tim SAR mendengar kabar ini juga bahwa warga Brazil kabarnya mereka patungan ya, 1 miliar rupiah untuk diberikan pada Agam. Dari kami lihat dari media saja. Hanya dari media. Oh, tapi pada faktanya tidak. Nah, kurang tahu, kita tidak tahu kan. Oke, baik, ini berita yang berkembang di media sosial. Tapi kita juga harus apresiasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk para tim SAR dan juga Basarnas. Mereka sudah bekerja semaksimal mungkin. Sekali lagi bahwa ini bukanlah medan yang mudah untuk siapapun, apalagi setelah melihat pada akhirnya warga Brazil juga akhirnya memberikan apresiasi yang luar biasa setelah mereka melihat bagaimana gambaran 600 meter ditemukannya jasad dari Juliana Marin. Ini merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah. Kita apresiasi untuk tim SAR dan juga Basarnas, terima kasih banyak. Tapi juga tentunya ini menjadi pelajaran bagi berbagai pihak termasuk juga Taman Nasional, bukan hanya Balai Taman Nasional di Gunung Rinjani, tapi juga kita tahu bahwa gunung di Indonesia menjadi tempat di mana para pendaki internasional pun juga domestik mereka berlomba-lomba untuk bisa summit atau berada di puncak gunung. Semoga mitigasi bencananya bisa lebih diperhatikan lagi dan juga untuk Ali bisa lebih semangat lagi. Kita juga minta Ali tentunya untuk bisa lebih berhati-hati lagi dan juga salam kami untuk para guide yang berada di Gunung Rinjani. Semoga semangat dan tidak menyurutkan semangat mereka untuk bisa memajukan wisata di tanah air. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda.